Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Arif di sini. Ya, sebelumnya saya ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Merdeka. Pada kali ini akan berbagi tutorial mengenai pengaturan margin di Microsoft Office Word. Ya, saya akan jelaskan atau contohkan menggunakan dua versi Word, yaitu versi 2007 dan versi 2016. Karena ada perbedaan sedikit saja. Baik, apa itu margin atau fungsinya sebagai apa ya? Jadi margin itu berfungsi untuk mengatur jarak antara batas tepian pengetikan dengan batas tepi kertas di sini. Ya, misalkan ini ada atas ke bawah yang sini ya. Ini berarti tepi yang margin yang atas atau top. Nah, ini ada jaraknya. Kalau secara default atau bawaan dari Microsoft Office Word-nya itu marginnya adalah 1 inci semuanya, baik atas yaitu top, kiri left, bottom bawah, dan right kanan itu semuanya 1 inci atau 2,54 cm, baik di versi yang 2007 maupun yang 2016 atau 2019 dan lain-lainnya. Kapan sebaiknya margin itu diatur? Kalau menurut saran saya, berdasarkan pengalaman saya, pengaturan margin kita lakukan di awal. Kenapa? Karena kalau kita mengatur di akhir, nanti ketika kita sudah mengetik puluhan halaman, bahkan mungkin ratusan halaman dalam satu file, ketika nanti kita aturnya di akhir, padahal ngetiknya di awal sudah kita sambil rapi-rapikan, maka akan berubah lagi pengaturannya. Contoh, misalkan saya buka file skripsi saya di bab 4. Ya, ini sudah rapi ya. Jadi bab 4A, kemudian satunya tidak gantung di atas di sini, duanya juga pas di sini, pas di garis atas ya. Jadi paragrafnya di bawahnya 2 kan betul. Berikutnya lagi misalnya B pas di garis ini juga. Kalau nggak pas pun paragrafnya ini harus ikut di penomoran ini atau tidak gantung di halaman di sini. Jangan halaman 68 nomor B-nya ya. Tiba-tiba paragrafnya di halaman 69 itu kan tidak diperbolehkan. Contoh, kita atur ini mau ngeprint ya, ternyata marginnya salah. Kita atur marginnya, kertasnya salah. Misalkan harusnya A4. Kita oke, kita contohkan ini. Maka akan berubah semuanya. Misalkan dari nomor 2-nya tadi udah pas, nah ini akan berubah di atas. Mana paragrafnya? Ini akan direvisi ya sama dosen pembimbingnya. Nah, kita lanjut lagi yang B. Nah, tadi kan pas garis yang di sini ya. Nah, ini malah di halaman 68. Ini juga belum rapi ya. Dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan kita atur, berarti harus kita cek satu-satu semuanya, padahal tadinya sudah rapi. Nah, itu ribetnya kalau kita mengatur margin di akhir, padahal sudah rapi tadinya. Terus kita atur lagi seperti ini, di enter, enter, enter. Nah, lalu ke bawah lagi B-nya juga ini kan. Kalau nggak di enter, berarti harus ditarik ke atas seperti ini, supaya paragrafnya tidak tertinggal di halaman lain. Nah, itu repotnya. Nah, bagaimana cara mengatur margin? Kita ikuti saja ya. Kita close saja ini. Nah, ini yang masih kosong misalnya. Sekarang ke 2007 saja. Bedanya antara 2016 dengan 2007, 2016 akan sama dengan 2013, 2019 ya. 2010 juga sama, hampir sama. Ya, di 2007 menu yang kita gunakan adalah menu page layout. Jadi di sini ada home, di sini ada page layout. Ada berbagai cara untuk mengatur margin ya di menu page layout. Cara pertama bisa menggunakan klik. Di sini ada menu margin, kemudian ada custom margin. Nah, nanti akan diarahkan ke dialog box page setup seperti ini. Lalu di sini ada margin, ada paper, ada layout. Ini yang kita atur margin dulu. Cara yang kedua, bisa juga di sini ada page setup ya, di sebelah pojoknya ada button seperti itu, tanda panah ke pojok, bisa diklik, nanti sama seperti ini ya.
Di 2016 itu bukan di menu page layout. Di sini tidak ada menu page layout, adanya layout saja. Ya, sama di sini ada margin. Nah, di sini ada custom margin. Ya, atau bisa langsung klik ke sini. Margin, custom margin. Tampilannya sama, page setup seperti ini. Persis. Ya, kita contohkan yang 2007 ya. Ya, margin, custom margin. Nah, lalu di sini ada pengaturan batas atas. Kalau deskripsi kita gunakan 4 cm ya, kemudian atas 4, kiri 4, kemudian bawah 3, kanan 3 cm. Jadi seperti ini. Lalu papernya apa? Nah, untuk skripsi sendiri itu biasanya menggunakan kertas quarto atau di sini adalah letter. Seperti itu. Ini margin, paper. Kemudian di margin di sini ada orientation ya. Orientation yang digunakan adalah portrait. Tentunya untuk tipe dokumen berdiri atau vertikal. Kalau yang landscape untuk yang mendatar atau horizontal. Nah, seperti itu. Cukup jelas ya. Di sini 4. Ya, kita bisa atur di sini. Boleh diketik sama dengan sentimeter, 3 cm. Jika tidak juga nanti akan otomatis. Ini letter, ukuran kertasnya 21,59 cm. Untuk lebarnya, tingginya adalah 27,94 cm. Ini untuk letter. Kita klik OK. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi batas kirinya tadi 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm. Nah, ini untuk skripsi. Tapi kalau untuk makalah atau laporan yang lain itu tergantung dari yang memberikan tugas. Nah, bisa juga ada yang menggunakan 3 cm semuanya gitu ya, atau yang lainnya. Kertasnya bisa juga diubah, ada yang A4 seperti ini. A4 ini yang sering digunakan, 21 cm untuk lebarnya dan 29,7 cm untuk tingginya. Nah, untuk kertas-kertas yang sering digunakan di fotokopian itu ada yang agak panjang, lebih panjang dan lebar daripada A4. Itu sering sekali digunakan untuk dokumen-dokumen perkantoran. Itu adalah kertas F4 dengan ukuran lebar 21,59 cm dan tingginya 33 cm. Terkadang ada yang tidak ada menu F4, maka kita bisa menggunakan menu letter atau legal. Nah, kita atur tingginya menjadi 33 cm. Lalu kita klik OK. Nanti akan settingannya adalah berupa settingan F4. Oke, begitu ya. Demikian, itu adalah pengaturan margin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sehat selalu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.